Halo, halo, kembali berjumpa dengan Bung Rocky Gerung dan saya, Hetzbun Arif. Bung Rocky, saya kira kita ini sekarang kalau kita amati apa yang terjadi pada Wamenkumham ya, Profesor Edi Hiaritz ini. Ini seorang akademisi ini yang penting kita catat ya. Kalau dia seorang politisi atau seorang birokrat saja mungkin kita nggak akan terlampau menyoroti dengan serius. Tapi ketika ini dia berasal dari latar akademisi dan kemudian masuk ke dalam kekuasaan, ini saya kira ada beberapa kasus yang berkaitan dengan moral ya yang sekarang membelit Pak Edi ini. Pertama kasus adanya dia melaporkan sendiri keponakannya ya karena jual beli jabatan atas nama dia gitu, menawarkan berbagai jabatan atas nama dia dan ini keponakannya sudah dijadikan tersangka oleh oleh polisi. Yang kedua ini yang saya kira mungkin masih wilayah abu-abu berkaitan laporan dengan Indonesian Police Watch karena dianggap Pak Edi Hiaris ini menerima gratifikasi dan dilaporkan ke KPK, tapi kemudian yang menarik adalah penanganannya KPK itu yang dianggap oleh teman-teman ICW. Nah, tadi yang satu IPW, yang satu ICW, menganggap ini tidak lazim karena kok tiba-tiba sangat prosesnya sangat cepat dan itu dia datang ke sana atas inisiatif sendiri bukan dasar tahapan-tahapan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK begitu. Iya, tentu kita menunggu kasus ini diuji secara hukum. Tetapi sebelum ujian hukum itu tiba, persepsi publik sudah berjalan lebih dahulu karena dikaitkan dengan kedudukan Wamen ini dalam banyak soal, termasuk Omnibus Law, yang kemudian dianggap sebagai ya ini kan orang yang memang dari awal mau siksak-siksak aja tuh. Jadi mentalnya memang nggak bisa dipercaya kira-kira begitu kan. Demikian juga soal KUHP yang dia terus-menerus membujuk uh, para akademisi untuk pro pada KUHP itu. Jadi dari awal integritas Pak Wamen ini udah diragukan. Kalau dia akademisi, maka dia tahu ada banyak masalah di dalam rancangan KUHP. Kalau dia akademisi, dia tahu bahwa bolong-bolong di Omnibus Law itu harusnya dia tutupi. Justru dia benar-benarkan semua hal. Jadi kritik masyarakat sipil nggak pernah didengar oleh Wamen ini. Jadi secara setting politik udah dianggap bahwa potensi orang semacam Wamen ini untuk melakukan korupsi memang ada karena dia mentalnya nggak kuat untuk bahkan hal yang dia pahami sebagai melanggar konstitusi, melanggar teori hukum tentang demokrasi dalam soal penyusunan KUHP itu dia langgar juga kan. Demikian juga soal Omnibus Law. Jadi secara psikologi orang menganggap potensi memang ada pada saudara Wamen ini untuk memanipulasi hukum. Kan itu dasarnya kan. Nah, itu yang kemudian menjadi pretext untuk menduga dengan kuat bahwa walaupun dia datang untuk melaporkan, tapi orang merasa iya karena udah ketahuan maka udah laporin duluan kan. Kalau enggak bagaimana tuh diam-diam juga. Demikian juga soal gratifikasi tadi tuh. Jadi satu paket berpikir udah bisa ditemukan di situ bahwa netizen sudah melakukan praduga bersalah itu masalahnya dan nggak ada soalnya karena nggak mungkin netizen diminta untuk praduga tak bersalah kan netizen kalau semuanya praduga tak bersalah nggak akan ada diproses kan demikian juga jurnalis citizen jurnalis selalu mulai dengan praduga bersalah karena itu mereka memviralkan itu nggak salah karena soal praduga bersalah dan tak bersalah itu sebenarnya adalah hak hakim bukan bukan larangan bagi masyarakat sipil. Masyarakat sipil selalu harus menduga ada korupsi Hmm. sebelum dibuktikan secara terbalik itu. Kalau Hmm. dia masuk pengadilan, baru berlaku prinsip praduga tak bersalah. Jadi hakim mesti menganggap presumption of innocence itu adalah di ruang pengadilan. Di ruang publik, bebas saja kita menuduh orang kan. Hmm. Apalagi dalam keadaan sekarang semua orang menganggap bahwa pejabat itu nggak ada yang benar. Ya, ya. Nah, dengan penjelasan ini saya jadi paham. Karena apa? Karena kan Pak Edi Hiaris ini katanya justru dia ditanya oleh wartawan, apakah dia akan melaporkan kembali IPW? Kata dia, Indonesia Police Watch maksud saya, apakah dia akan melaporkan kembali IPW? Tapi kata dia enggak, dia tidak akan melaporkan itu. Kenapa? Karena memang IPW itu kan LSM kata dia. LSM itu tugasnya memang berkuar-kuar untuk mengkritisi pemerintahan dan kata dia kalau dia masuk ke wilayah hukum kata dia itu wilayah battle jadi harus cari lawan yang seimbang kata dia jadi nggak merasa level lah dia dengan IPW tetapi justru orang malah kemudian curiga loh kalau dia nggak berani menuntut balik IPW berarti dia memang bersalah saya kira tadi saya jadi paham gitu kenapa muncul persepsi semacam itu.
Jadi ada kebingungan etis pada si Profesor Wamen ini karena dia datang dari wilayah akademis yang terpaksa mesti cari celah untuk Ya. memperlihatkan bahwa dia nggak mungkin melakukan hal-hal yang buruk karena dia seorang akademisi. Tetapi itu juga batal karena dalam dua soal yang saya singgung tadi, soal Omnibus Law dan soal Yes. KUHP, dia melakukan hal yang buruk justru. Hmm. Jadi begitulah kalau kekuasaan itu, godaan kekuasaan sudah melampaui etika akademis, apalagi etika publik tuh. Nah, itu yang menyebabkan orang menduga bahwa dari awal memang ada semacam permissiveness pada Wamen ini untuk membiarkan beberapa orang sedekat dia itu ya memanfaatkan kedudukan dia tuh. Hmm. Tetapi orang akan melihat bahwa karena keburu terbuka, maka seolah-olah saudara Wamen ini melakukan tindakan radikal. Dia melaporkan sendiri. Jadi itu sebetulnya tuh melaporkan sendiri itu kan juga udah langsung kita curigai itu. Oh, kenapa dia melaporkan sendiri itu? Itu artinya dia mau menunjukkan bahwa dia nggak terlibat. Tapi orang akan anggap, iya Anda nggak terlibat. Kalau kita lihat sekuensi dari kedudukan Anda sebagai pejabat negara, Anda terlibat sebetulnya dalam banyak kegiatan yang manipulatif. Jadi sifat manipulatif itu udah dilabelkan oleh masyarakat sipil atau para pengamat pada beliau. Dan itu memang berhak masyarakat sipil menganggap bahwa ini saudara Wamen ini punya watak manipulatif karena tidak transparan dalam soal KUHP, juga memanipulasi argumen dalam soal Omnibus Law. Itu semua udah dilekatkan pada saudara Wamen. Ini Ya. kita hanya membaca persepsi masyarakat terhadap beliau. Tentu sebelum persidangan itu dimulai, ya persepsi itu udah masuk dulu di dalam benak publik. Ya, apalagi kalau kita mundur ke belakang, itu kan beliau ini karir politiknya masuk ke pemerintahan itu diawali dulu. Beliau ini menjadi saksi-saksi ahli yang meringankan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa Pilpres 2019 ya, Bung Rocky. Ya itu orang menganggap kok berubah-berubah nih posisinya Wamen ini kan. Jadi dari awal dianggap ini orang saudara Wamen ini tidak punya garis lurus integritas. Itu sebetulnya bahayanya kalau seorang akademisi mau siksak terus dan itu akan terjebak juga pada akhirnya. Jadi sebaiknya kita mulai dengan pelajaran bahwa kalau Anda akademisi ya tentukan dari awal posisi Anda. Dan dalam perbandingan dengan Mahfud, Mahfud memang jago siksa juga, tapi dia mampu untuk mengembalikan surplus etiknya itu sehingga dia dengan mudah membuka kasus ini tanpa beban. Walaupun dari awal orang udah curiga di Mahfud, ngapain sih akademisi dari masyarakat sipil tapi mau siksa di kekuasaan. Tapi Mahfud dapat momentum. Itu orang sedikit memaafkan kekeliruan Mahfud dalam teori memaafkan secara politik. Karena Mahfud bahkan yang mengucapkan dirinya sendiri bahwa malaikat pun kalau masuk kekuasaan bisa jadi iblis. Tapi dia bisa berubah kembali jadi malaikat karena kemampuan dia untuk menunggangi opini publik sebetulnya tuh dalam kasus 349 triliun. Sebaliknya Edi itu nggak mampu untuk melakukan itu karena yang kasus yang dilekatkan pada dia itu adalah nepotisme. Itu susahnya kan. Dan nggak mungkin misalnya orang langsung percaya bahwa ya Edi nggak tahu perbuatan asisten-asistennya. Edi nggak tahu perbuatan keponakannya. Itu agak susah untuk kita percaya tuh. Iya, iya, iya. Dan saya kira kemudian pembelaan dirinya itu kan mestinya dia kan dia sekarang defensif membela diri bahwa tidak ada kaitannya antara asisten pribadinya dan dia menyatakan bahwa tidak ada konflik karena kenapa mereka ini tidak digaji gitu ya, tidak digaji dari uang negara. Asistennya ini justru digaji dari pribadi. Tapi persoalannya bukan digaji oleh negara atau tidak, tetapi bagaimana dia itu melekat pada seorang Profesor Edi tadi yang pejabat negara kan tetap saja seperti itu harusnya kan. Iya, itu poinnya bahwa dia punya asisten yang walaupun dia gaji sendiri, tapi asisten dari Profesor Edi yang adalah pejabat negara. Jadi tetap aja digaji nggak digaji oleh negara, akses dari orang-orang ini yang tidak digaji negara mampu untuk digunakan sebagai alat untuk memeras, alat untuk menipu segala macam kan. Jadi intinya di situ sebetulnya tuh. Jadi bukan soal dia gaji sendiri, apalagi kalau dia gaji sendiri, mestinya dia lebih tahu dong bahwa asistennya itu akan punya etika seperti dia tuh. Ternyata enggak. Artinya dia digaji juga sekaligus diberi semacam keleluasaan, permissiveness untuk memanfaatkan kedudukan menteri itu. Kan kalau dari awal ada semacam ketegasan, nggak mungkin asisten ini
bermain-main di belakang kedudukan Edi sebagai wakil menteri. Kan di situ yang kita sebut dilemanya di situ. Tapi Ya, sekaligus kita tahu bahwa dilema itu mestinya dari awal dikenali dong oleh Edi sebagai orang yang pintar, sebagai akademisi. Nah, faktanya dia nggak kenali dilema itu, sehingga bolonglah pertahanan dia untuk mengatakan itu bukan urusan saya dan tidak ada hubungan dengan saya. Pasti terhubung. ya, ya. Nah, sekarang kita tarik lagi karena di apa dilema kekuasaan yang kita sering sebut sebagai business of influence ya ini Bung Rocky ya. Ya, Dan ini ke KPK, justru IPW sekarang, ICW sekarang, yang tadi ICW, Indonesian Corruption Watch, yang tadi Indonesian Police Watch, ICW justru sekarang terheran-heran ketika akhirnya Pak Edi itu datang ke KPK dan mencoba klarifikasi, dan itu kata ICW itu tidak lazim. Dan kenapa? Karena itu harusnya biasanya diproses dulu, pengadunya diperiksa dulu oleh KPK, baru setelah itu dilakukan proses penyelidikan dan baru diklarifikasi. Yang ini yang terjadi tidak. Ini langsung diklarifikasi, dan yang menarik kemudian komentar dari KPK ketika dikritik ICW. Ini bagaimana ya kalau kita lambat kita dikritik, kalau kita cepat itu juga kita juga dikritik. ya karena orang udah nggak percaya pada kasus-kasus yang masuk di KPK kan itu pasti ada tukar tambah di situ tuh. Nah, Edi dianggap sebagai itu ya karena Edi datang duluan ya mungkin pemeriksaan KPK nggak perlu lagi sedramatis pada pejabat-pejabat lain kan. Itu juga diskriminatif kan. Kan Edi mau kasih kesan saya ini taat hukum, karena itu saya datang lebih dulu tuh untuk klarifikasi itu. Padahal bagi KPK ya tunggu aja proses itu kan. Jadi mendahului proses juga sebetulnya buruk bagi Edi, juga bingung ke KPK untuk menangani itu. Jadi sebetulnya biasa aja. ICW kan kasih kritik bahwa KPK ini pada beberapa kasus dia sangat ketat, tapi pada kasus-kasus yang menyangkut kekuasaan, dia sebetulnya yang mungkin kasih sinyal pada Edi, kamu datanglah duluan tuh buat kasih klarifikasi walaupun secara formal belum dipanggil. Kan itu intinya tuh. Jadi bermain-main di wilayah yang orang tahu ya itu pejabat dengan pejabat itu ketemu sama-sama ada kepentingan. Kan dasarnya itu aja sebetulnya tuh, apalagi Edi dianggap sebagai ya, dekat dengan kekuasaan atau dengan partai yang lagi berkuasa. Ya, ya. Nah, dan ini kasus-kasus ini ya, bagaimana penjelasan apapun yang disampaikan oleh Profesor Edi, publik skeptis, apapun disampaikan oleh KPK juga publik menjadi kritis dan skeptis juga. Saya kira ini bagian paket lengkap bahwa terjadinya pembusukan dan kemudian juga yang kita selalu sebut adanya public distrust yang meluas di seluruh sektor. Saya kira itu konteksnya itu. Makin lama orang makin anggap bahwa semua menteri sebetulnya potensial untuk melakukan moral hasad, mumpungisme itu. Dan itu latarnya adalah pelemahan institusi-institusi yang kita sebut sebagai pemberantasan korupsi yang juga dianggap akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Jadi Presiden Jokowi memang gagal untuk memberi sinyal moral sehingga orang di sekitar Edi nggak peduli lagi dengan sinyal dari presiden. Kan mestinya Prof Edi katakan, presiden lo lagi amati kita lo dari awal. Nah kalau itu nggak diucapkan dan tidak dengan tegas dibuktikan di dalam pekerjaan sehari-hari, maka orang-orang di sekitar Profesor Edi ini sebagai wamen menganggap bahwa oke, kalau begitu ada peluang bagi dia untuk menjual nama Edi itu. Dan itu tetap kesalahan Edi. Dan nggak mungkin kita menganggap bahwa ya setiap hari kan asisten-asisten dia ini kan dan ponakan dia beredar pasti di kantor wamen kan. Nggak mungkin itu dilakukan di kafe-kafe itu. Kan ponakannya pasti kasih kesan buat dia dekat dengan wamen itu, karena itu sesekali mungkin ada foto berdua dipamerkan pada orang-orang yang sedang diminta untuk menyogok ponakannya itu. Jadi satu paket yang mesti kita lihat dari awal, yaitu rusaknya moralitas pejabat publik. Kan gampangnya begitu aja. Yes, oke. Baik. Dan ini kelihatannya penting terus kita omongin karena mereka-mereka ini walaupun paham, tetapi kelihatannya mungkin lupa ya ketika masuk di dalam kekuasaan. Itu terutama pada mereka yang datang dari wilayah akademisi. Kalau pengusaha, menterinya pengusaha ya udah tahu lah, pasti itu udah standar lah. Pengusaha Indonesia kan kebanyakan itu melakukan transaksi seolah-olah itu legal, padahal sebetulnya sogok menyogok di antara pengacara doang, itu yang terjadi sebetulnya. Tapi oke, itu kebiasaan perdata mereka itu kalau dibawa ke dalam kekuasaan yang diawasi oleh etika publik itu justru bermasalah tuh. Apalagi orang seperti Edi yang bukan datang dari tradisi pengusaha,
justru orang akan tagih lebih kuat pertanggungjawab moralnya kan Ya, itu dasarnya begitu. ya. Jadi saya kira mungkin lebih tepatnya bukan pengusaha, kita sebenarnya pedagang. Jadi dia merasa ketika masuk kekuasaan pun dia dagangkan. Gitu. Iya itu. Nah, saudara Edi mungkin sangat mungkin ada di dalam wilayah semacam itu, mulai merasa bahwa oke bisa didagangkan. Paling enggak orang di sekitar dia merasa bahwa jabatan Edi bisa didagangkan. Jadi dia terlambat sebetulnya mengantisipasi bahwa pembusukan itu udah ada di semua sudut, di semua sudut departemen. Dan itu Oke. yang membuat dia gelisah, lalu dia ambil langkah radikal. Walaupun dia ponakan saya laporkan. Walaupun dia asisten pribadi saya, tapi dia berbuat salah tuh. Tapi sifat melindungi juga ada. Kan melaporkan lebih awal sebetulnya melindungi supaya kasus itu nggak berlanjut jadi kasus pidana yang serius. Kan gitu dasarnya. Yes, oke. Baik, terima kasih, Bung Rocky. Sampai ketemu lagi. Tetap Ya, sukses. selalu di sini masalahnya nih. Yes, Karena nggak dinolkan, maka yes. orang selalu memanipulasi apa yang ada. Oke, thank you, Bung Rocky. Sip.